memasuki hari Minggu biasa ke-17. Oke, sebelum kita masuk ke pujian, kakak mau aja adik-adik untuk tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Hu, ha, jos. Karena udah jos semua, kita masuk lagu yang pertama. Lagu apa kali? Judulnya Hompila Hompimpa. Adik-adik sudah tahu kan? Nyanyi yang keras ya dari rumah dan juga gerak-gerak juga ya sama kakak-kakak di sini. Oke. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia penolong hidupku. Dia bangkit dari maut, iblis dikalahkan. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia penolong hidupku. Dialah Tuhan, Dia penolong hidupku. Dialah Tuhan, Dia penolong hidupku. Oke, kita sudah menyanyikan lagu pertama. Sekarang kakak-kakak mau tepuk biak dulu ya. Oke, Kak. Adik-adik masih ingat kan? Masih dong. Oke, tepuk biak. Biak is the best. Oh lala, oh lele, kinclong kinclong. Oke, adik-adik semuanya sudah kinclong. Kita mau nyanyi lagu kedua. Lagu apa ya Kak Eli ya? Judulnya Oh, Sukacitaku. Musik. Oh sukacitaku, pararara, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pararara, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan
Oke adik-adik, masih semangat kan? Masih dong. Sudah, kita nggak nyanyi lagi kok. Kita mau berdoa sekarang. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita pejamkan mata, lipat tangan di dada. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu pada malam hari tadi, pada malam hari tadi, saat kami saat kami beristirahat, dan terima kasih pula terima kasih pula karena pada hari ini Tuhan beri kami hari yang baru dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ya Bapa, berkatilah pikiran, telinga, dan hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biar online hari ini kita akan lanjut ke firman yang Siapa, Kak, ya? dibawakan oleh Kak Jocelyn dan Kak Celi. Oke, adik-adik selamat mendengarkan. Halo adik-adik, kembali lagi di Bia Online Paroki Kristus Raja. Di sini bersama Kak Jocelyn dan Kak Selin, tadi kan sudah pujian. Sekarang waktunya firman ya. Adik-adik jangan lupa ambil Alkitabnya dulu. Dipersiapkan dulu ya Alkitabnya. Setelah dipersiapkan, yuk kita buka Alkitabnya. Bacaan hari ini dari Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Ayo, siapa sudah nemu? Kalau sudah nemu, judulnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga.
Gimana nih, sudah belum? Sudah kayaknya ya Kak ya. Sudah kayaknya Kak. Yuk kita baca bersama-sama ya. Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu, sukacitanya pergi, ia menjual seluruh miliknya lalu pergi kembali ke ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan dapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari bendaharanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, setelah mereka firman tadi, sekarang Kak Selin dan Kak Jesselyn akan mengajak adik-adik semua untuk berpetualang bersama Ana dan Desi. Hai teman-teman. Hai Ana. Hari ini aku mau mencari harta karun loh. Kamu mau ikut nggak, Desi? Wah, harta karun. Harta karun yang bisa buat kita kaya itu. Yes, bener. Harta karun yang bisa buat kaya itu. Gimana? Kamu mau nggak ikut aku? Wah, mau lah Ana. Ya udah, kalau gitu tunggu aku ya. Aku mau ambil peralatanku dulu. Oke, jangan lama-lama ya. Hai Ana. Nih, aku udah siap. Hai Desi, banyak banget bawaanmu. Kamu ngapain bawa HP? Ya buat aku tiktokan lah, foto-foto, pamer. Terus kalau sekop ini buat gali lubangnya. Kalau minum biar gak kehausan. Barangmu mana? Kamu belum selesai siap-siap ya? Sudah kok. Aku udah selesai siap-siap. Ini peralatanku. Hah? Kok gitu? Ngapain kamu bawa itu? Lalu mana peta harta karunmu? Ini peta harta karunku. Kok itu sih? Mana ketemu anak kalau pakai itu? Begini Desi, harta karun itu yang harus kita cari bukan melulu soal harta, uang, emas, tetapi harta karun yang perlu kita cari adalah kerajaan surga. Hah? Kerajaan surga? Kenapa harta karun yang perlu dicari adalah kerajaan surga? Karena dalam kerajaan surga kita akan menemukan kebahagiaan, kebaikan. Oh gitu, caranya gimana ya Ana untuk mencari kerajaan surga itu? Caranya dengan menggunakan peta. Peta yang dimaksud adalah Alkitab. Lalu bagaimana kita tahu dengan pasti tempat harta karun itu? Itu mudah Desi. Dari peta yang kamu bawa itu kan ada tanda X-nya. Sama seperti kamu mencari harta karun. Tapi kalau dengan Alkitab nggak ada tanda X-nya. Kita bisa ganti dengan tanda salib. Karena Yesus wafat di salib agar kita, adik-adik di rumah dan semua orang dapat memasuki kerajaan surga. Dan ketika kita dan teman-teman di rumah melihat salib dan percaya, maka harta karun itu menjadi milik kita dan teman-teman. Wah gitu ya. Jadi harta karun kita itu kerajaan surga ya Ana? Yap, bener banget Desi. Yaudah yuk Ana, kita sama-sama mencari harta karun yang berharga itu. Yuk. Nah, tadi setelah kita berpetualang bersama Desi dan Ana, gimana Kak Selin? Seru nggak ya? Wih, seru banget Kak. Ternyata ya Kak ya, harta karun tuh nggak selalu uang, kalung, cincin, uang.
harta benda lainnya, tapi yang paling utama adalah kerajaan surga, Kak, ternyata. Nah, kalau gitu, yuk Kak Selin sekarang kita bagiin cara-cara untuk mendapatkan harta karun itu yang sangat berharga itu, Kak Selin. Wih, ada caranya. Oke, cara yang pertama. Nah, cara yang pertama adalah baca kitab suci. Nah, adik-adik, kalau setiap minggu adik-adik datang ke Biak, kalau lagi saat ini adik-adik nonton Biak online, kakak-kakak selalu mengajak adik-adik untuk membaca apa ini? Apa Kak Selin? Alkitab. Nah, kakak-kakak selalu mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab. Nah, dan kalau biasanya pada hari Minggu, pada Biak biasanya, kakak-kakak di awal bulannya selalu membagikan Renungan harian anak. Nah, di dalam renungan harian ini terdapat banyak sekali bacaan-bacaan dan games-games yang bisa adik-adik kerjakan. Tapi pada saat ini kan kita lagi Biak online ya Kak ya? Iya. Nah, adik-adik dapat mendengarkan audio rehan yang bisa di-download di mana Kak Selin? Di link Instagram Biak KR. Dan itu selalu diupdate setiap harinya. Ya. Dengan kita membaca rehan, membaca kitab suci, kita lebih mengenal Tuhan lagi dan kita lebih dekat dengan Tuhan lagi. Dan itu merupakan cara-cara juga untuk kita lebih cepat untuk mendapatkan harta karun itu. Oke, next, cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah taat akan perintah dan nasihat orang tua. Di sini, siapa yang ingat isi 10 perintah Allah yang keempat? Apa ya bunyinya Kak Jus ya? Ada Kak ya? Bunyinya hormatilah ibu bapamu. Nah, siapa yang di sini suka masih bantah-bantah orang tuanya, yang disuruh malas-malas, enggak malas mah gitu. Ayo siapa? Nah, kita sebagai anak Katolik yang baik, kita harus mentaati orang tua ya, karena orang tua adalah wakil dari Tuhan di dunia ini. Oke, kalau gitu langsung cara ketiga ya. Cara yang ketiga adalah percaya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak ya ceritanya atau kisahnya Santo Thomas? Tahu Kak, Santo Thomas itu salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kan kok Yesus bangkit. Nah, benar sekali itu Kak Selin. Yeay. Nah, pada kisahnya Santo Thomas, Tuhan Yesus itu berpesan pada kita semua dan kepada kakak-kakak, kepada adik-adik, dan kepada mama papa juga di rumah bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Karena Tuhan Yesus itu selalu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan dengan seperti itu, kita menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Wow, keren ya Kak ya. Keren ya Kak ya. Sekarang lanjut ke cara yang keempat. Nah, cara yang keempat ini adalah berdoa setiap saat. Kira-kira ada yang bingung nggak ya makna berdoa itu apa? Atau gini aja deh, siapa yang di sini punya sahabat? Kak Jaselin punya sahabat nggak? Punya dong Kak pastinya. Kak Jaselin suka berbagi cerita nggak? Suka lah Kak. Suka curhat nggak? Suka banget Kak. Kalau lagi sedih, lagi gembira gitu cerita ya Kak ya? Cerita dong Kak, pasti. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh juga senang loh dengerin kita. Dengerinnya lewat doa. Bisa doanya berupa permohonan, bersyukur, atau cerita juga boleh loh. Misalnya, Tuhan Yesus aku hari ini sedih karena ini. Terus terserah apapun karena Tuhan Yesus pasti mendengarkan kita. Nah, sekarang kita coba ke cara yang kelima ya. Ini adalah cara yang terakhir. Cara yang terakhir atau yang kelima adalah melakukan hal yang baik dan benar. Nah, sebagai kita, murid-murid Yesus dan juga anak-anak Allah, kita sudah wajib hukumnya untuk melakukan hal yang baik dan benar setiap saat, dimanapun kita berada. Nah, apa sih Kak hal yang baik dan yang benar itu? Kalau Kak Selin mungkin membantu orang tua Kak, berdoa, terus membantu teman kita yang lagi sakit, terus membantu mama nyapu. Masuk nggak Kak ya? Masuk dong Kak. Oke. Pokoknya adik-adik harus selalu baik dimanapun adik-adik berada. Nah, tadi sudah ada berapa cara? Ada 5 cara untuk menemukan harta karun yang sangat berharga itu. Setelah tadi mendengarkan cara-cara untuk menemukan harta karun, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalnya dari mana Kak Selin? Dari Matius 13 ayat 45. Dibuka dulu ya Alkitabnya. Yuk, dulu yuk. Sudah ayatnya. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ulangi lagi ya Kak Jessica. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Matius bab 13 ayat 45. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, sudah hafal belum ya Kak kira-kira? Sekali lagi ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3.
Matius bab 13 ayat 45. Demikian pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Jesselyn sama Kak Celin kan? Nah sekarang waktunya kita untuk aktivitas ya. Aktivitas hari ini kita akan berjalan bersama Ana dan Desi untuk mencari harta karun surgawi yaitu kerajaan surga. Adik-adik bisa mendownload gambar ini di link IG @biakkr. Lalu adik-adik bisa mengerjakannya dan jangan lupa untuk di-upload melalui Instagram Papa dan Mama. Lalu jangan lupa juga untuk tag IG @biakkr dan juga @komsos_kr. Jangan lupa ya adik-adik. Dadah! Oke adik-adik, gimana nih bi online-nya? Seru kan? Tadi habis pujian, firman, aktivitas. Sekarang kita mau tutup dengan doa penutup ya, yang akan dipimpin oleh Kak Eli. Yuk adik-adik, kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih pula kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Engkau dan taat pada orang tua. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, Bia online hari ini sudah selesai. Nah jangan lupa juga aktivitasnya dikerjakan ya, dan diupload di Instagram. Jangan lupa juga untuk tag @biakkr dan tag @komsos_kr. Dan jangan lupa juga untuk Like, komen, Subscribe. dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.